Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, selamat siang anak-anakku semuanya. Masih semangat ya di jam-jam rawan, di jam-jam terakhir. Oke, baik. Untuk menambah semangat kita, nanti Ibu akan bilang semangat pagi. Meskipun ini sudah di jam-jam akhir, tapi semangatnya tetap harus semangat pagi. Nanti bisa dijawab pagi-pagi luar biasa. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Biasa. Baik. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Sehat ya? Akan mengawali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya apakah hari ini ada yang tidak masuk? Sepertinya kursinya penuh. Masuk semua ya? Sore duduk di kursi sambil makan si roti manis. Mari tingkatkan etika dan akhlak diri dengan menciptakan kehidupan yang rukun dan harmonis. Boleh akan kesepakatan belajar kita yang akan kita gunakan pada proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, kita harus belajar dengan bahagia, ya, nggak ada yang boleh bersedih. Kemudian yang kedua, menghargai orang lain yang sedang berbicara. Kemudian mengikuti pembelajaran dengan sopan dan santun, berani bertanya, menjawab maupun menyampaikan ide dan gagasan. Kemudian mengangkat tangan terlebih dahulu ketika akan menjawab, bertanya maupun menyampaikan ide. Sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, anak-anak, pada minggu yang lalu kita telah menyelesaikan bab 2 di kelas 9 ini. Ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar tentang beriman kepada hari akhir, ya, luar biasa. Kemarin di sesi akhir pembelajaran Ibu juga sudah menyampaikan sedikit gambaran pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Baik, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian, jenis etika pergaulan, mengidentifikasi contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, meyakini bahwa etika pergaulan merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mampu menciptakan suasana dinamis dan harmonis dalam pergaulan sehari-hari. Oke, Bu, kontak dan alur pembelajaran yang akan murid-murid lakukan, yang akan anak-anak lakukan pada siang hari ini. Yang pertama, peserta didik atau orientasi peserta didik pada masalah. Nanti Ibu akan memberikan sebuah kasus dari video ya, untuk dianalisa, kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, nanti setelah anak-anak menyimak video, nanti anak-anak akan melakukan atau mencari data bahan maupun alat untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, membimbing penyelidikan baik itu individual maupun kelompok. Nah, di sini nanti peserta didik melakukan penyelidikan, mencari data, referensi berbagai sumber, baik buku, media sosial, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, ini nanti akan ada presentasi. Kemudian yang kelima, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat kesimpulan. Alurnya sudah jelas. Ini Ibu juga perlu menyampaikan, jadi penilaian apa yang akan Ibu gunakan pada sesi pembelajaran kita kali ini. Ibu akan menggunakan penilaian formatif, yaitu penilaian yang akan Ibu lakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Ibu akan menggunakan lembar amatan atau observasi, baik secara individu maupun kelompok. Nah, bisa anak-anak lihat lembar observasi nanti apa yang akan Bu Sri nilai ya untuk diri saya. Nanti Bu Sri akan menilai 1, bagaimana anak-anak berani mengemukakan pendapat, bagaimana anak-anak berani menjawab pertanyaan, memiliki jiwa pemimpin, dan bermain peran. Oke, anak-anakku, untuk kali ini Ibu tidak akan membagi kelompok karena kita pembelajaran daring.
Jadi kalian nanti akan menganalisis dan memecahkan masalah secara individu. Nanti kita akan bertemu dan membuat kelompok di sesi pembelajaran luring. Oke, Jud, masuk ke pertanyaan pemantik. Nah, ini Ibu membuat pertanyaan pemantik yang kontekstual dengan aktivitas kita sehari-hari. Yang pertama, apakah ada perbedaan terhadap penerimaan seseorang di masyarakat antara orang yang beretika dengan orang yang tidak memiliki etika dalam pergaulan? Jadi bagaimana sih respon masyarakat ketika tak bertemu nih dengan orang yang tidak memiliki etika dan orang yang beretika? Apakah ada perbedaannya? Monggo silahkan dijawab dari anak-anakku. Ada, Bu. Oke, nggih. Ada nggih? Ada yang bagaimana ya? Bisa dijelaskan sedikit mungkin? Nah, kalau yang beretika itu dia sopan, Bu. Kalau yang tidak beretika dia cuek, Bu. Oke, terima kasih Ananda Uswatun Hasanah, jawaban yang luar biasa sekali. Nah, mari kita senang membaca Al-Qur'an. Kita literasi Al-Qur'an sebentar nggih. Di sini Ibu mengutip dari Quran surat Ali Imran ayat 105. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Jadi isi dari Quran surat Ali Imran ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa berperilaku lemah lembut. Kita kunci topik yang akan kita pelajari. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar tentang etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari secara Islami. Ada rubrik tafakur. Jadi sejenak mari kita bertafakur ya anak-anak. Bertafakur tentang etika, tentang akhlak. Peran akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, mohon maaf. Jadi Ibu tidak akan menyampaikan materi secara keseluruhan karena ini nanti kalian yang akan menggali masalahnya, kalian yang akan menyimpulkan dan kalian yang akan menemukan informasi. Jadi penguatan materi akan Ibu sampaikan di akhir. Ini Ibu di awal hanya memberikan pengantar saja. Seperti itu nggih, sesuai dengan sintak pembelajaran kita. Mulai Ibu bacakan, peran akhlak dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Akhlak menjadi penentu kemajuan peradaban suatu bangsa. Sungguh bangsa kita akan menjadi bangsa yang semakin bermartabat jika pejabat dan rakyatnya menerapkan tata krama dan berakhlak mulia. Renungkanlah, ayo mari kita merenung. Dalam pergaulan sehari-hari terkadang kita menyaksikan terjadinya salah pertengkaran, salah pengertian, pertengkaran, permusuhan, miskomunikasi, bahkan sampai tindak kriminal. Akar dari semua permasalahan itu adalah komunikasi yang tidak sehat. Ini ada video untuk diamati. Apakah terdengar musiknya? Dengar, Bu. Oke, alhamdulillah. Setelah kalian melihat video, silahkan kalian mencatat di buku kalian tentang informasi apapun yang kalian dapatkan setelah mengamati video tersebut. Kemudian silahkan buat analisa dari video tersebut dan bagaimana kontekstualisasi peristiwa dalam video tersebut dengan realitas kehidupan. Setelah itu tuliskan juga etika pergaulan lain yang kalian ketahui di lingkungan kalian. Tadi yang saya lihat dari video tadi, informasi yang saya dapatkan, yang pertama, teman yang baik itu akan memberikan nasihat yang baik. Terus yang kedua, kita harus menjaga privasi di akun sosial media yang kita punya. Bersama-sama, jadi etika pergaulan adalah etika merupakan baik buruk atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan seseorang dalam pergaulan. Etika pergaulan dalam Islam adalah etika atau adab yang diatur sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Seseorang disebut mempunyai etika jika kebiasaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Etika sangat diperlukan karena dengan etika kehidupan bermasyarakat akan terasa nyaman dan tentram. Selanjutnya, contoh-contoh etika pergaulan. Ini ada beberapa, ada 4. Yang pertama, pergaulan dengan orang tua yang utama karena ayah ibu yang telah melahirkan kita. Nah, ini anak-anak bisa mengamati sendiri ya. Tiba saatnya kita untuk melakukan refleksi.
Refleksi ini terdiri dari 3 pertanyaan. Yang pertama, hal apa saja yang sudah anak-anak pahami, hal apa yang belum anak-anak pahami, dan perilaku apa yang akan anak-anak tingkatkan setelah mempelajari materi ini. Dan untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana etika berkomunikasi di dalam ajaran Islam, seperti tadi yang sudah disinggung sedikit pada video yang telah ditampilkan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam pada siang hari ini. Semoga senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.